Assalamualaikum Mam. Hari ini aku mau melanjutkan masakan yang inspirasi menu harian ya. Hari kelima ini aku masak ikan kembung balado sama chicken mini kriuk ala KFC dan sayur lodeh. Pertama-tama yang aku masak adalah ikan kembung balado. Di sini aku punya ikan kembung 4 ekor ya. Ini tuh gede-gede banget. Ini ikan kembungnya ikan kembung laut ya, bukan yang biasa di tukang sayur itu. Jadi ini aku mau potong-potong dulu. Satu ekornya aku potong 3 karena ini gede banget. Terus aku itu lumurin jeruk nipis sama garam ya mam sebelum digoreng. Habis itu setelah didiamin kurang lebih 15 menit langsung aku goreng dulu. Tapi ini juga nggak terlalu matang sih digorengnya, nanti baru di balado. Menurut aku kalau nggak digoreng dulu tuh kayaknya kurang mantap gitu ya mams. Jadi lebih baik aku goreng dulu deh. Digoreng sampai kira-kira setengah mateng gitu ya, nggak usah terlalu garing. Nih seperti ini aja udah diangkat. Lalu kita siapin bumbunya pakai bumbu dasar putih ya. Kebetulan aku udah siapin bumbu dasar putih. Ini dari bawang merah, bawang putih, kemiri, terus apalagi ya, ada ketumbarnya juga, ada lengkoas. Pokoknya udah bumbu dasar putih semua, nanti tambahin bumbu dasar merah juga. Terus yang pertama-tama aku tumis dulu bawang bombay, biasa ya karena di sini tuh biar wangi. Terus bawang bombaynya udah kira-kira setengah mateng, langsung dimasukin bumbu dasar putihnya. Salamnya duluan juga nggak apa-apa ya biar wangi. Nanti lanjut lagi, ini bumbu dasar merah ini sebenarnya cabai merah aja sih sama rawit yang aku blender ya. Ini biar gampang aja, nggak terlalu repot kalau misalkan udah ada bumbu yang halus kayak gini, ngarah cepet gitu. Ditumis-tumis sampai mateng dulu ya mams. Ini tuh tambahin kaldu rasa sapi ya, aku sukanya rasa sapi karena menurut aku lebih enak rasa sapi daripada rasa ayam. Terus tambahin garam sama gula juga, tambahin lada kalau mau. Nah kalau udah dirasa enak rasanya, tinggal dimasukin deh ikannya, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau mau tambahin air juga boleh, kalau misalkan ini dirasa udah cukup teksturnya kayak gini nggak usah tambahin air juga nggak apa-apa. Ikannya juga udah lumayan matang kan ya, ini tinggal dimasak sebentar aja udah langsung diangkat. Nah kalau udah kayak gini udah ya mam, ini tuh udah mateng, tinggal disajikan deh untuk makan siang. Ini tuh rasanya nampol banget ya, apalagi kalau misalkan yang suka pedes tinggal dibanyakin aja cabai rawit setannya gitu ya. Kalau aku sih nggak terlalu doyan banget sama pedes. Nah ini dia ikan kembung baladonya sudah mateng. Kita lanjut ke masakan menu yang kedua ya. Nah untuk menu yang berikutnya yaitu sayur lodeh. Di sini aku mau pakai bumbu racik aja ya yang praktis, sama santan yang jadi juga karena buru cepet aja. Di sini aku didihin dulu air kurang lebih 1 liter, terus pakai daun salam. Terus aku langsung masukin semua sayur-sayurannya ya. Ini tuh udah mendidih airnya. Masukin labu siam, jagung, kacang panjang, berikut terong, tempe, terus cabai-cabean tuh ya, cabai hijau, cabai merah aku masukin juga semua jadi satu. Terus ini aku pakai daun singkong ya, aku metik pucuk-pucuknya doang gitu yang muda. Harusnya sih pakai daun so gitu, cuma karena nggak ada ya udah nggak apa-apa pakai daun singkong, menurut aku juga enak sih. Nah setelah dimasak kira-kira setengah matang kayak gini, baru dimasukin bumbunya ya mams. Di sini aku pakai bumbu sayur lodeh ini yang racik, menurut aku ini enak, gak perlu repot lah, ini karena mau buru-buru buat makan siang jadinya aku pakai bumbu racik. Terus pakai santannya juga ini yang instan, walaupun kayak gini udah enak banget dimakannya ya, gak usah terlalu lama kalau misalkan ini udah masuk santan ya mams. Diaduk-aduk, tambahin lagi garam kalau dirasa kurang, dan kalau udah dirasa cukup udah ya mam, dimatikan aja kompornya. Dan ini dia sayur lodehnya udah mateng, siap untuk memakannya. Kemudian lanjut menu yang ketiga ya, aku mau bikin ayam kriuk. Di sini tuh mau yang gampangan aja. Ini aku punya ayam 1/4 gitu yang filet. Aku potong kecil-kecil, bumbunya aku pakai bumbu racik juga ya mams.
Ini kalau misalkan nggak ada yang tepung sasa bisa pakai sajiku. Terus di sini aku pakai rahasia nih, aku pakai Sprite. Di sini tuh untuk mengempukkan daging ya. Pokoknya hari ini aku masaknya yang praktis semua ya mams, karena ini keburu-buru banget. Ini aku adonin tuh tepung bumbu serbaguna itu sedikit, terus pakai air Sprite ini juga sedikit. Setelah kira-kira teksturnya kayak gini kentalnya, terus masukin si ayamnya ya yang udah dipotong-potong dadu kecil-kecil kayak gini. Nanti didiemin dulu kurang lebih ya 10 menit lah gitu. Misalkan gugup banget 5 menit juga udah dirasa cukup. Nanti baru diguling-gulingkan ke tepung yang keringnya. Nah ini setelah 5 menit aku langsung mau gulingkan ke tepung yang kering ya mams. Ini tuh menurut aku ayam diginiin bikin anak-anak jadi semangat makan mam, karena ini ala-ala KFC gitu ya. Kalau misalkan mau lebih kriuk lagi, ini setelah digulingkan ke tepung yang kering ini nanti dicelupin lagi ke yang basah. Bikin adonan lagi ya pakai tepung ini juga dibasahin gitu, tapi yang enceran. Terus dicemplungin lagi ke sini jadi 2 kali tempel gitu. Ini diremes-remes kayak gini biar keriting sih aturan mah. Cuma kalau misalkan sekali doang ya kurang keriting gitu, tapi nggak apa-apa karena ini emang hari ini tuh masaknya gugup, makanya mau cepet-cepet aja. Jadi aku sekali aja ini yang gulingin ke tepungnya itu. Terus siapin minyak secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau misalkan ayamnya kecil-kecil kayak gini ya nggak usah terlalu terendam gitu aku sih, karena nanti sisaan minyaknya tuh suka sayang gitu kalau misalkan kebuang. Digoreng sampai garing. Pokoknya ini buat nambah-nambah selera makan gitu. Kalau misalkan sayur lodeh doang anak-anak tuh kurang selera ya, tapi kalau misalkan ada kriuknya kayak gini mereka jadi semangat makannya, karena ikan kembung tadi kan pedes ya, jadi nggak mungkin aku kasih anak-anak yang pedes itu. Makanya ini bikin tambahannya kayak gini aja sedikit, cuma ayam 1/4 gitu. Dan ini dia ayam goreng kriuk KFC sudah jadi. Ini tuh jadi empuk banget asli loh mam, cobain ya. Ini karena pakai Sprite gitu dia jadi mengempukkan gitu mams. Kalau misalkan nggak pakai Sprite empuknya menurut aku kurang ya. Pokoknya cobain deh mams di rumah. Terus kita lanjut ya masak menu hari ke-6. Ada semur ati ampela sama oseng soun. Itu tuh kelelep sayur ya karena sayurnya banyak banget. Kemudian pelengkapnya nanti kerupuk aja. Di sini aku punya ati ampela. Ini tuh berapa biji ya? 6 gitu sih, nggak ditimbang. Karena di sini jualnya bijian ya mam. Kalau misalkan ati gini nggak kilo-kiloan gitu. Satu bijinya 3.000. Terus aku lumurin dulu pakai jeruk nipis. Nanti tuh habis ini aku cuci lagi ya kalau ini. Setelah dicuci bersih, ini setelah 15 menit dilumurin jeruk nipis, aku sangrai di penggorengan gini mams. Jadi nggak aku rebus dulu, nggak aku goreng dulu. Ini tuh disangrai supaya apa? Supaya nanti pas digoreng nggak meledak-ledak gitu. Karena kita kalau misalkan ngegoreng ati kan suka gitu ya meledak gitu kalau misalkan nggak ditutup. Nah ini cara yang mudah sih menurut aku, disangrai dulu nanti sampai airnya habis gini mams. Jadi sama aja sih ini kayak direbus, dia si ati itu ngeluarin air. Jadi kita sangrai sampai airnya nyusut. Terus habis itu masukin si minyaknya itu ya secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Digoreng-goreng sampai garingnya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau garing banget atau setengah garing. Kalau aku sih sedang-sedang aja, nggak terlalu garing. Jadi nanti biar ini ya lebih enak gitu kalau misalkan dikecapin. Nah setelah garingnya kayak gini aku langsung angkat. Terus aku siapin bumbu-bumbunya. Kebetulan ini pakai bumbu yang ngedadak ya, diulek aja, bawang merah, bawang putih, kemiri, pakai tomat, cabai dikit doang sih. Kalau misalkan mau pedas lebih enak lagi, cuma karena ini mau buat anak-anak juga makanya aku cabenya tahan-tahan, nggak terlalu banyak. Itu juga cuma cabai merah. Diulek sampai halus kayak gini. Kalau misalkan udah, tambahin tomat sama gula merah. Terus udah tinggal dioseng-oseng. Ini tuh kalau misalkan pakai cabai rawit asli mams jadi enak banget ya.
Cuma karena ini nahan diri deh untuk anak. Dioseng-oseng dulu bawang merahnya. Aku selalu kayak gini ya, kalau numis bumbu suka kasih bawang merah dulu awal-awalnya biar pokoknya lebih sedap aja kalau kayak gini. Setelah bawang merah setengah mateng, baru aku masukin yang diulek. Setelah yang ulek ini agak-agak mateng gitu, langsung aja masukin bumbu-bumbu dapurnya kayak salam, serai, daun jeruk kalau ada ya biar wangi. Ini kan ati kan amis-amis gitu. Nah kalau misalkan udah atinya masuk, aku belum langsung masukin air nih, masih diaduk-aduk aja dulu sampai rata, nanti baru dikasih kecap. Oh iya, ini aku ada tempe dikit, daripada nanti kebuang mendingan aku cemplungin aja ke sini ya, biar sekalian nanti kemakan, soalnya suka pasti kebuang kalau misalkan tinggal dikit gitu. Dan ini lanjut dikasih air sedikit aja buat matengin bumbu ya, matengin si ati itu sebentar karena tadi kan juga udah digoreng. Dikasih kecap secukupnya ya, sesuai keinginan kita mau coklatnya kayak gimana. Kalau misalkan suka manis bisa kecapnya yang lebih lagi, tapi aku kayak gini aja udah cukup. Diaduk-aduk, terus tambahin kaldu kalau mau. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, karena ati ini menurut aku udah gurih. Nah dimasak terus sampai kayak gini ya mam, sampai airnya agak-agak nyusut gitu. Dicicip aja kurang apa, mau tambahin gula atau apa. Nah udah matang kayak gini, bisa disajikan. Kemudian menu yang selanjutnya ini aku ada soun. Ini tuh sounnya soun yang lembut banget ya. Ini nggak usah aku rebus, aku cuman rendam doang sebentar pakai air bersih. Terus pakai sayur-sayuran yang banyak, ada wortel, kol, sawi. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, diiris aja. Kalau mau diulek ya diulek, aku sih diulek karena lebih enak gitu mams kalau misalkan soun bumbunya diulek ya. Nah ini udah direndam pakai air dingin, air biasa, terus dicuci. Udah tinggal kita siapin minyak sedikit untuk menumis. Kita masukin dulu bawang merah yang diiris, nanti baru bumbu yang diulek tadi. Kalau aku emang senangnya begitu mams, jadi lebih wangi gitu ya. Oh ya buat teman-teman, sambil tekan dulu dong tombol subscribe-nya biar aku tambah semangat untuk buat video. Terima kasih. Kemudian ini si cabai hijau aku masukin juga sama tomat ya mams. Ini tuh buat tambahan. Wortelnya aku serut, terus kolnya aku iris-iris. Nanti sawi hijaunya terakhir aja deh, itu kan gampang banget matang. Nah ini bihunnya diaduk-aduk sampai rata, nanti dikasih kecap. Ini tuh soun ya, bukan bihun, maaf. Aku lebih suka soun daripada bihun. Kasih kecap dikit. Aku udah nggak masak sayur lagi ya, ini karena soun udah banyak sayurannya, makanya hari ini menunya cuma soun kelelep sayur sama ati gitu. Nah nanti pelengkapnya tinggal beli kerupuk deh. Ini tambahin kaldu sapi, biasa ya aku sukanya kaldu sapi. Terus tambahin garam, icip-icip rasanya kurang gula apa kurang ladanya kalau misalkan mau yang pedas boleh yang banyak, tapi aku nggak suka kebanyakan sih, ladanya tadi sedikit aja, 1 sendok teh atau kurang lah, seperes gitu doang. Diaduk-aduk ini ya, udah ditambahin sawi hijau. Ini pokoknya bihunnya kelelep sayur deh, enak banget, sayurannya banyak. Kalau dirasa kurang coklat, tambahin lagi aja kecapnya. Nah kalau udah kayak gini udah tinggal disajikan. Ini tuh enak banget mams, beneran cuma soun kayak gini aja aku udah nafsu makan karena ini tuh enak. Nah ini dia menu hari ini udah jadi, ada soun kelelep sayur sama ati ampela ya. Ini tuh siap dimakan. Ini tinggal tambahin kerupuk aja mams buat kriuk-kriuknya. Aku udah gak masak sayur lagi ya karena sounnya udah kelelep sayuran. Ini tuh mantep banget mam, walaupun cuma kayak gini. Cobain ya mams di rumah. Untuk masakan berikutnya hari ke-7 aku masak sup tulang sapi sama sambal goreng kentang ati ya. Di sini aku punya tulangan sapi 1 kilo. Ini tuh tulangan premium ya mams. Tulangan premium itu tulangan yang dagingnya masih banyak gitu. Ini sekilo, lumayan banyak. Aku mau presto dulu ya. Presto di sini aku cuma 5 menit.
Nanti setelah 5 menit dimatiin aja, diemin 30 menit biar kayak metode yang 537 itu Mams, tapi ini pakai presto. Nah setelah didiemin, setelah 5 menit di presto, terus nanti didiemin 30 menit kayak gini, udah nanti tinggal dicemplungin tuh sayurannya. Aku mau tambahin wortel sama buncis ya, aku nggak pakai kentang karena kentangnya nanti buat sambal goreng aja gitu. Nah wortelnya dimasukin terakhir kayak gini karena menurut aku wortelnya itu gampang mateng ya Mams, jadi nggak usah terlalu lama. Ini tambahin lada aja, kalau misalkan sayur sop gini kan enak ya pakai lada. Pakai cabai yang utuh juga nggak apa-apa Mam, buat kita yang orang tua kalau misalkan mau makan itu biar nggak usah nyambel lagi, tinggal tambahin tinggal dibejak aja tuh cabai-cabai yang gelondongan itu ya. Ini bumbunya gampang banget, cuman bawang merah bawang putih aja yang dioseng di sini. Kalau misalkan pakai bumbu dasar putih juga oke juga, tinggal tambahin. Aku ini emang ada bumbu dasar putih, jadi ya udah aku tambahin biar bumbunya tambah luget gitu, tambah kental. Terus nanti langsung dimasukin ke rebusan tulangan itu tadi. Oh ya, tips buat teman-teman di rumah ya, kalau misalkan nggak mau makan kayak gini berlemak gitu, kalau misalkan nanti udah dingin terus mau makan lagi kan biasanya diangetin ya. Nanti pas dingin itu kan lemak-lemaknya pada ngumpul tuh Mam, kayak misah gitu dari air. Nah udah kita ambilin aja tuh lemak-lemak yang ngumpul itu, biar kita buang dulu baru diangetin lagi. Itu efektif banget sih menurut aku buat ngebuang lemak, jadi ngurangin lebih banyak lemak yang masuk ke tubuh kita gitu, daripada lemak itu masuk ke tubuh kita, mendingan kita buang dulu sebelum kita angetin si sop ini. Nah terakhir aku cemplungin tomat ya, kalau misalkan tomatnya nggak masuk di sini juga nggak apa-apa, dimasukin pas kita mau makan gitu aja. Ini aku sengaja nggak pakai kentang karena biasa sih kalau misalkan sop itu kan kebanyakan diangetin kalau mau makan. Kalau pakai kentang jadi sayang aja. Nah daun bawangnya ini aku taburin di atasnya aja sama bawang goreng. Tomatnya yang banyak juga enak ya, seger. Nanti tinggal dikucurin jeruk nipis kalau mau, kalau ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Dan ini dia udah mateng sopnya, tinggal dimakan. Terus selanjutnya aku mau masak sambal goreng kentang. Ini tuh kentangnya aku potong-potong dadu kayak gini ya Mams, terus digoreng di minyak yang panas banget sampai kematangannya kayak gini. Udah langsung diangkat. Terus aku mau campurin ati juga karena ati yang kemarin tuh masih sisa, jadi sayang aja kalau misalkan dibuang atau nggak kemakan gitu, karena lebih suka pada makan ampelannya Mams daripada atinya. Makanya atinya tuh cuma aku yang makan dan masih sisa. Aku potong-potong aja tuh si ati, aku gabungin sama sambal goreng kentang ini ya. Ini tuh pakai serai, salam, daun jeruk, pokoknya pakai bumbu dasar putih. Aku tambahin pakai cabai yang udah diulek ya, ini cabai merah. Ada cabai rawitnya juga sih, tapi nggak banyak, bukan cabai rawit setan juga, ini cabai rawit yang hijau biasa. Nah udah langsung kalau bumbunya udah matang dimasukin kentangnya. Sambal goreng kentang mah praktis banget, kayak gini juga udah enak. Kentang pokoknya dimasak apa aja enak ya Mams ya. Nah udah matang sambal goreng kentang atinya. Ini tuh nggak pakai santan ya Mama, aku kayak gini aja udah enak. Tinggal masak yang pelengkapnya tuh ada jagung. Aku mau bikin bakwan jagung gitu. Ini jagung 1 buah sama daun bawang ya. Jagungnya diserut dulu, terus pakai tepung terigu, ini yang protein rendah ya Mams. Terus aku tambahinnya bumbu dasar putih sama nanti tambahin lada. Ini langsung aja cairin ya bumbunya duluan, terus tambahin garam. Aku nggak pakai lagi si penyedap rasa gitu, pakai lada aja sama garam. Terus udah si tepungnya dimasukin secukupnya aja, kira-kira sih ini 100 gram gitu ya, nggak terlalu banyak. Jagungnya juga kecil sih, itu cuma 1 biji. Ini encerannya kayak gini Mams. Kalau misalkan mau bikin yang perkedel jagung lebih kental lagi ya, teksturnya beda. Kalau ini bakwan jagung. Nah kalau udah kayak gini udah tinggal digoreng. Ini buat pelengkap makan sayur sop sama sambal goreng kentang.
Kalau nggak pakai kayak gini juga sebenarnya udah enak sih sambal goreng kentang sama sop. Cuma ini karena ada jagung, daripada nanti nggak kemakan kalau diginiin pada doyan. Ini juga masak sesorok habis, makanya yang buat makan tinggal sedikit, udah digado-gadoin sama anak-anak. Dan udah masak 3 menu harian udah selesai. Dan ini dia menu hari ketujuh udah siap untuk dimakan. Ada perkedel sambal goreng hati kentang sama sop tulang sapi sama bakwan jagung. Selamat makan siang buat teman-teman di rumah. Terima kasih ya udah mampir di channel Miss NN. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum.